Halo semuanya, kita hari ini mau belajar tentang bekerja, kerja. Kita baca dulu ayat-ayatnya yang udah ditaruh di situ. Memang ayat itu ada beberapa macam, tapi mari kita baca, ya. Banyakan orang itu berpikir bekerja itu merupakan suatu hukuman dari Tuhan setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Itu memang ada di Alkitab di Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Kita boleh baca ya. Tapi sebenarnya itu tidak. Karena di jadi sebelumnya ya, itu kan Kejadian 3 ayat 17 sampai 19 kali. Tapi kalau kita baca lagi sebelumnya, di Kejadian 2 ayat 2 itu menyatakan bahwa Allah itu udah bekerja 6 hari menciptakan bumi ini. Alam semesta ini tuh Allah udah bekerja 6 hari. Dan di hari ketujuh Allah berhenti dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Jadi ini sebelum juga Adam dan Hawa diciptakan. Nah, terus di Kejadian 2 ayat 15. Dikasih tahu bahwa Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi taman itu Adam udah bekerja. Walaupun waktu itu Adam belum jatuh ke dalam dosa dan belum punya Hawa. Tapi Adam udah bekerja untuk memelihara taman itu karena emang bekerja itu merupakan rancangan Tuhan untuk kita sebagai manusia. Bedanya sebelum berdosa manusia itu, dia kan cuma memelihara dan menjaga Taman Eden ya. Berarti tuh makanannya udah ada di situ. Karena memang Tuhan bilang juga di situ. Di Kejadian 2 ayat 16. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Berarti Adam gak perlu berkeluh kesah. Semuanya udah ada di situ dan semuanya tinggal dimakan. Tetapi waktu mereka udah berdosa, Tuhan usir mereka dari Taman Eden. Karena mereka udah dikutuk sama Tuhan. Tiga-tiganya itu. Nah di situ Adam harus berpeluh, harus berkeringat, dan harus bersusah payah untuk mendapat makanannya sendiri. Karena taman itu udah dipagerin sama Tuhan. Jadi dia di luar itu dia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Tetapi Tuhan tidak menghilangkan dia punya plan yang pertama untuk untuk manusia itu bisa bekerja. Maksudnya bukan bisa bekerja, tapi harus bekerja. Di Alkitab dikasih tahu itu dari perjanjian lama. Di perjanjian baru kita baca di Efesus 2 ayat 10. Kita boleh baca sama-sama ya. Di situ dibilang bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi di dalam kita bekerja, kita juga hidup di dalamnya.
Jadi bukan cuma asal bekerja, tapi kita sebagai manusia yang hidup di dalamnya, di dalam hidupnya, di dalamnya itu maksudnya apa? Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kita hidup di dalam pekerjaan kita untuk melakukan pekerjaan baik dan memuliakan Allah. Terus di 1 Korintus 3 ayat 9 ya. Karena kami ini adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi kita ini kawan sekerja Allah. Berarti Allah bekerja, kita bekerja. Bukannya Allah bekerja, kita nggak mau bekerja. Suruh Allah yang kasih kita makan aja. Pokoknya kita cuma mau terima jadi. Nggak bisa, kita kawan sekerja Allah. Dan dikasih tahu lagi di sini, kamu adalah ladang Allah. Berarti kalau kita adalah ladang Allah, kita mesti menghasilkan. Hasil kita itu, karena kita ini yang empunya tuh Allah. Kita harus kayaknya kalau istilahnya mungkin bukan setoran ya. Kalau kita bilang kayak setoran, tapi kita menghasilkan sesuatu buat Allah. Dan kita ini bangunan Allah. Bangunan Allah berarti kalau kita kawan sekerja Allah, Allah membangun, kita juga ikut bangun. Membangun bangunannya Allah. Jadi tapi kalau kita nggak bekerja, gimana caranya kita itu menghasilkan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Gimana juga caranya kita itu, karena kita juga tahu kan kepercayaan kita ini kepada Tuhan tuh berdasarkan iman. Iman itu nanti menghasilkan ketaatan kita. Dan di Alkitab itu udah ngomongin jelas sekali. Ada di Yakobus ya. Di Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Gimana caranya kita bisa menjalankan dua itu? Iman dengan perbuatan. Perbuatan itu kan kata kerja. Berarti kita harus bekerja. Waktu kita bekerja, kita menaruh harapan kita sama Tuhan. Waktu kita dicerca orang, dihina orang, dipandang rendah, dikasih kerjaan yang enggak enak, itu menunjukkan iman. Mungkin iman kita lemah, tapi pasti bertumbuh. Dengan bekerja, kita menjalankan iman kita dengan bersandar kepada Tuhan, itu iman kita bertumbuh. Yeye ngerasain sendiri. Di dalam Tuhan ya, gak ada pekerjaan yang lebih kecil, lebih rendah, atau lebih tinggi, dan lebih berharga. Enggak. Tuhan tidak menilai dari jabatan kita dan posisi kita dalam kita bekerja. Tapi yang Tuhan nilai itu quality kita bekerja. Dan bagaimana caranya kita bekerja memuliakan Tuhan. Itu yang Tuhan hitung. Nah, tetapi di dalam dunia ini kita ada dua macam pekerjaan ya. Kalau Yeye sebut itu salah satu itu regular work, berarti kalau kita bilang bahasa Inggrisnya ya, work for the Lord and work of the Lord. Nah, jenis working for the Lord itu pekerjaan yang biasa kita lakukan, orang-orang biasa. Kayak misalnya Yeye kerja di gudang, atau mungkin adik Yeye kerja di bank, atau mungkin David jadi sinse, atau mungkin David lain ya, atau yang jadi accountant. Nah, itu kerjaan work for the Lord. Kenapa kita kerja dibilang work for the Lord? Karena kita udah dikasih tahu, apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Jadi kita melakukan pekerjaan yang biasa, tapi kita punya mindset itu melakukannya untuk Tuhan. Nah, tetapi ada jenis pekerjaan yang work for the Lord. Work of the Lord. Work of the Lord ini itu ada di Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Jadi kita udah pisahin ya, work for the Lord, and work of the Lord. Work for the Lord itu yang kita regular work.
Tapi yang work of the Lord itu memang Tuhan kasih untuk pekerjaan Tuhan. Jadi seperti pendeta, seperti ministrinya. Dan ayat 11, Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, terus pemberita-pemberita Injil, terus pengajar-pengajar dan gembala-gembala. Nah, itu work of the Lord. Tetapi itu tidak mengurangi kita lebih kecil di hadapan Tuhan. Cuman memang mereka punya buah itu untuk eternal life. Keselamatan, mengabarkan keselamatan untuk Tuhan. Tapi kita sendiri juga bisa bekerja dan itu di mata Tuhan tidak lebih kecil. Dan di mata Tuhan itu tidak lebih kecil atau lebih rendah. Karena di Matius itu ada dibilang, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang, supaya mereka mau melihat perbuatanmu yang baik. Perbuatanmu kita itu kan kata kerja. Jadi waktu di tempat kerja kita itu kita menunjukkan perbuatan kita yang baik. Dan orang-orang itu memuliakan Bapakmu yang di surga. Di dalam bekerja di tempat kerja kita itu ya, kita itu bisa menanam atau menyiram. Tetapi yang jelas juga kita itu bekerja itu merupakan bentuk puji-pujian kita kepada Tuhan. Kalau kita bekerja nggak benar, berarti kita nggak memuji Tuhan. Karena setelah itu nama Tuhan dipermalukan. Tidak menjadi cahaya di tempat kerja. Padahal Tuhan maunya kita menjadi terang di tempat kerja kita ya. Kita juga bisa menjadi saksi Tuhan dalam tingkah laku kita yang mencerminkan karakter Tuhan yang natural. Dari apa? Dari cara kerja kita, sikap kerja kita. Dan kita bisa juga memberitakan secara tidak langsung apa yang kita believe. Tuhan kita yang kita bicarakan. Sikap kita tuh yang beda sama orang lain tuh karena kita tuh anak Tuhan. Karena kita itu orang Kristen misalnya. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu dari kerjaan kita. Terus sehingga orang-orang itu mau tertarik dan mau mengenal Tuhan kita. Dari perbuatan kita, dari hasil quality kita kerja. Dan mereka akhirnya menerima keselamatan karena mereka lihat kita itu sebagai orang yang punya karakter Tuhan. Nah, bekerja itu juga membuat kita tuh bisa praktek kita punya buah-buah roh di tempat kerja. Ya, tapi kalau kita bukan cuma di tempat kerja, kalau itu udah menjadi kita punya karakter, udah pasti pas kita kerja itu 8 jam kan biasa kita kerja. Itu juga ada. Kita itu juga jangan nggak punya aksi kayak kita itu pendeta, kayak kita itu pastor. Terus kita mau mengabarkan Injil, berkhotbah, cerita tentang Tuhan ini itu padahal kita punya karakter. Kita punya hasilnya, ditanya mana hasil kerja lu? Nggak ada. Hasil kerjanya selalu salah. Hasil kerjanya nggak pernah ikut KPI. Salah satu anak Tuhan tuh yang menunjukkan pekerjaannya baik tuh kita mesti excellence. Karena Tuhan kita excellence. Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup. Jadi kita harus memantulkan hasil kerja kita. Itu excellence. Orang nggak complaining. Bukan berarti kita termotivasi untuk jadi number one, number two. Bukan. Jadi team leader. Jadi enggak. Tapi pekerjaan kita, quality kita. Itu memuaskan sesuai dengan aturan dan standar dari pekerjaan. Itu yang benar. Kalau kita pikir kita mau khotbahin orang, kita punya action dan kita punya hasil kerja dan kita punya karakter di tempat kerja itu lebih loud. Jadi lebih banyak dan lebih terdengar oleh orang-orang lain daripada kita cuma ngomong-ngomong aja tapi nggak bekerja. Jangan, itu lebih malu-maluin Tuhan. Kita punya kan obligasi kewajiban kita loh sebenarnya untuk mengabarkan Injil dan mempunyai buah-buah kan di dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Gimana caranya kita bisa mempunyai buah-buah? Tempat kerja itu tempat yang kita paling gampang aksesnya. Karena tiap hari kita ada orang yang kita ketemu. Tiap hari ada yang kita bisa tunjukin kita punya faith. Kita nggak usah pergi ke jalanan, ke sana kemari sibuk. Enggak. Tempat kerja itu tempat kita punya akses secara nggak langsung. Pendeta kita nggak bisa masuk ke situ. Nggak sembarang, polisi pun nggak bisa masuk ke situ. Cuman orang yang bekerja di situ yang bisa masuk ke situ. Dan kalau tiap-tiap kita bisa menunjukkan hasil kerja kita itu dengan excellence,
kita tidak malu-maluin Tuhan, itu membawa berkat. Berbunyi nyaring tentang Tuhan kita. Karena juga perbuatan, terus yang kedua, perbuatan dan tingkah laku kita itu menyenangkan hati Tuhan. Dan di situ juga menguji iman kita dan ketaatan kita kepada Tuhan kita. Jadi buahnya itu kita juga terima sendiri. Yeye ada satu contoh ya, Yeye itu baru pindah ke afternoon shift tuh kira-kira 6 bulan. Jadi sebelum Yeye operasi kemarin ada satu manajer datang ke Yeye. Manajer ini orang Iran dan dia tuh bukan manajer Yeye. Dia manajer bagian lain. Tapi Yeye pernah, jadi gini, ada satu barang yang mesti dikerjain. Jadi manajer ini datang ke bagian Yeye, ke tim leader Yeye atau manajer Yeye, waktu itu dua-duanya ada sih. Jadi mereka akhirnya panggil Yeye, suruh Yeye tinggalin PO Yeye yang Yeye kerjain. Smiley sini, dia bilang masih Saman namanya, Samen. Dia bilang Mas Samen, Smiley aja yang kerjain. Jadi dia bilang, Smiley, lu kerjain ini, dia bilang. Ini udah business priority. Terus Yeye bilang oke, dia bilang. Dan mereka pesen, kalau lu perlu help, lu kasih tahu kita kerjain. Dia bilang, kita kasih lu help. Tapi Yeye bilang, Yeye lihat dulu kerjaannya, kalau gua perlu baru gua lihat. Kerjaan itu bukan kerjaan itu sih cuma 12 biji. Dan 6 palet tapi isinya 12 biji. Tapi itu boneka jerapah tinggi banget. Tinggi banget. Nah, jadi itu kerjaan pas Yeye cek PO-nya ternyata benar udah di floor itu 4 hari. 3 hari itu sebenarnya standarnya kalau dari rak turun ke bawah. Itu 3 hari udah mesti ditiketing dan udah mesti dikirim ke toko. Ini udah hari keempat rupanya gak ada yang kerjain. Bayangin satu shift itu ada 3 shift. Shift pagi, shift siang, shift malam. Yeye shift sore ya. Shift pagi, shift sore, shift malam. Yeye shift sore. Dan saat itu tangannya udah injured, belum operasi. Terus udah gitu, jadi dia bilang ini business priority ya, Smiley, harus dikirim hari ini, dia bilang begitu. Terus iya, Yeye bilang oke, Yeye bilang gitu. Tapi Yeye belum tahu kerjaannya apa. Tapi ternyata pas Yeye lihat itu jerapahnya gede, tinggi, tahu sendiri jerapah. Itu bonekanya. Terus Yeye bingung ya, Yeye bilang sama Terus Yeye bilang sama Tuhan, ya Tuhan ini kerjainnya gimana? Karena kalau Yeye buka sembarangan, itu satu palet isinya memang cuma 2 jerapah. Terbalik begini, ditaruh atas bawah dan tapi tinggi. Yeye bilang, Tuhan ini tiketingnya gimana ya? Yeye bilang, kalau misalnya Yeye bongkar boxnya, Yeye bilang, itu Yeye nggak bisa dapat box lagi karena itu box sudah di-package sama pengirimannya. Kita nggak mungkin bisa punya box segitu lagi, Yeye bilang. Jadi Yeye mesti hati-hati kerjainnya. Tapi itu jerapah tinggi sekali, Yeye bilang. Tuhan kasih Yeye kerja, kasih hikmat loh. Jadi Yeye bisa kerjain itu. Nggak minta tolong orang, cuman Yeye sendiri. Jadi yang terbalik itu Yeye bisa kerjain. Tanpa boxnya pun rusak. Jadi Yeye dikasih tahu sama Tuhan, dikasih hikmat sama Tuhan. Di situ ada iman. Kita makin lama kita bekerja ya. Kita punya iman makin lama makin bertumbuh. Karena kita tahu, kita bukan cuman kerja buat Tuhan. Tapi kita kerja bersama Tuhan. I work with God. Itu yang mesti kita ingat. Jadi Yeye dikasih tahu sama Tuhan, bukanya di sini, bukanya di sini. Jadi Yeye kerjain. Hari itu juga nggak sampai 2 jam itu barang semua kekirim. Dengan box-boxnya penuh rapi. Jadi dari situ Samen kenal Yeye. Ya. Terus ada satu kali lagi Yeye kerja sama dia, tapi Yeye udah injured saat itu ya. Udah setelah kejadian itu baik sekali dia karena dia udah kenal Yeye ya. Jadi waktu Yeye itu kerjain tas, handbag gede, luggage ya, dia yang bukain boxnya buat Yeye. Jadi itu ya, itu kedua. Nah waktu Yeye sebelum operasi, malam terakhir sebelum Yeye operasi, besoknya kan Yeye operasi hari, kalau nggak salah Yeye lupa hari apa ya. Hari Kamis Yeye operasi. Hari Rabu malam itu Samen datang sama Yeye. Samen bilang sama Yeye begini, Smiley, all the best buat lu punya operasi. Terus Yeye kaget, dia sengaja lu datang ke bagian Yeye dan berdiri di samping Yeye. Yeye bilang, oh lu tahu? Yeye bilang, oh iya, gue tahu. Dia bilang, gue dikasih tahu sama Rahil yang bagian Yeye punya case injury management, bahwa lu bakal operasi besok. Jadi lu nggak datang lagi, dia bilang. Tahu nggak dia bilang sama Yeye apa? Dia bilang, you definitely the salt in this warehouse. Dia sampai nengok. Yeye bilang, I beg your pardon, Simon, dia bilang. Terus dia bilang, you are definitely the salt in this warehouse. Dia bilang, terus dia tanya, emang lu Kristen? Dia bilang, iya gue Kristen, dia bilang.
Dia bilang sama Yeye, all the best Mali, we gonna miss you. Hati Yeye tuh sampai Yeye bersyukur. Berarti Yeye bilang sama Tuhan, kalau Yeye bisa kerja sampai orang bilang Yeye tuh jadi garam di tempat ini, itu bukan karena Yeye bisa, karena kasih karunia Tuhan ada sama Yeye. Yeye taat kerjain apa yang Tuhan mau. Yeye gak berkoror di tempat kerja Yeye, aku orang Kristen, aku anak Tuhan. Enggak, Yeye gak pernah. Yeye gak pernah begitu. Tapi memang mereka ada nanya, hari Minggu ngapain, kegiatan weekend kemana. Dan itu Yeye bilang Yeye ke gereja bersama anak-anak Yeye. Hari Sabtu Yeye jalan-jalan dengan anak-anak Yeye. Tapi kalau misalnya Yeye bilang hari Minggu itu Yeye ke gereja, terus ternyata pekerjaan Yeye juga gak ada hasilnya, memalukan Tuhan, sibuk bikin drama, sibuk gosip, gak ada gunanya buat Tuhan. Malah bikin malu Tuhan. Jadi gimana caranya kita bekerja nunjukin quality kita sebagai anak Tuhan. Dan itu tuh kita mesti minta, bukan karena kita bisa, tapi kita minta sama Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong jadikan aku saluran berkat dimanapun kita berada. Jadikan aku punya quality sebagai anak Tuhan. Bukan abal-abal, tapi quality sebagai anak Tuhan. Bukan bilangnya anak Tuhan, tapi quality-nya abal-abal. Bagaimana caranya kita bekerja? Itu yang membuktikan bahwa kita itu anak Tuhan dan memuji Tuhan di dalam tempat pekerjaan kita. Kita bekerja dengan integrity, kita bekerja dengan jujur, tulus, bisa dipercaya. Bersedia membantu yang lainnya walau waktu mereka membutuhkan, dan sikap kita juga waktu kita minta tolong itu juga pengaruh. Bukan coba kita bantu orang loh, tapi waktu kita minta tolong itu juga kita perlu perhatikan. Terus cara kita berbicara dan treat people dengan equal. Sama, bukan kita ngomong sama manajer manis-manis, terus kita ngomong sama sesama kita kasar. Bukan. Jadi kita treat people berdasarkan karena kita itu memang semuanya sama di mata Tuhan. Dan kita mesti punya respect sama semuanya itu sama. Ya, jadi kita bukan penjilat, ingat itu. Kita juga bukan manipulasi ya. Terus cara kita respon waktu kita tuh under pressure. Kita tetap kalem dan tetap tertib, walaupun kita under pressure. Jangan kita tuh karena kita under pressure kita jadi kasar, terus kita jadi kerjanya sembarangan, banting sana banting sini. Enggak, kita tetap kalem dan mencerminkan sikap nature-nya Tuhan di hati, di kehidupan kita ya. Terus pada waktu kita dihina juga, walaupun dan pada waktu kita dipandang rendah, kita juga menunjukkan sikap kita tuh punya besar hati karena Tuhan kita hidup. Gue ini cuman kerja di sini. Selebihnya Tuhan bakal kontrol semuanya. Tuhan bakal ikut campur. Itu kita punya ya sikap, dan menurut Yeye itu nunjukin iman kita juga ya. Waktu kita bisa handle semuanya. Jadi peace in control, peace in chaos, sorry. Peace in chaos itu bukan berarti kita peace itu karena kita pasif, bukan. Peace in chaos itu jadi walaupun ada segalanya, under pressure, kerjaan banyak, itu jerapah selalu terlalu tinggi dan berat buat Yeye. Tapi Yeye punya peace di dalam hati Yeye karena Yeye tahu Yeye bukan cuman kerja buat Tuhan, tapi Tuhan ada di samping Yeye, kerja bareng-bareng Yeye, nemenin Yeye kerja ya. Terus waktu kita juga nggak nyatut waktu. Jangan nyatut waktu. Teks di toilet. Jangan. Terus pas waktunya jam istirahat itu paling banyak di tempat Yeye. Clock in, clock out, mereka clock out dulu, clock in dulu, terus mereka pergi dulu. Terus baru mereka ke toilet kemana, makan dulu setengah, terus baru masuk. Jadi 15 menitnya tuh dia nyatut lagi. Setelah itu pas dia orang balik, mereka masuk lagi 15 menit clock, terus mereka pergi lagi keluar. Ngerokok kayak apa, itu namanya nyatut waktu. Ya, terus kita juga enggak, yang tadi ya udah bilang, jangan bikin drama. Terus kita harus jadi peacemaker. Terus kita konsistensi dengan kerjaan kita. Hasilnya tuh kerjaan kita tuh konsistensi. Enggak entar bagus, entar jelek gitu. Enggak ya. Terus apalagi setelah itu? Itu semuanya mesti minta sama Tuhan.
dengan bekerja, penghasilan kita itu, kita bisa pakai buat apa? Bisa menghidupi diri kita sendiri. Kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Dan bahkan kita bisa menghidupi keluarga kita. Kita bisa membantu keluarga kita. Dan ingat loh, Tuhan ada pesan juga loh. Kita harus membantu yang miskin dan membutuhkan. Bagaimana caranya kita mau membantu yang miskin dan membutuhkan kalau kita juga nggak kerja? Terus kalau kita juga masih minta-minta. Terus misalnya Mukse kasih uang. Terus kita kasih uang, terus uang dari Mukse kita sok baik. Kasih ke orang miskin dan ke orang yang membutuhkan. Dan dianggapnya baik. Tidak, itu tidak baik. Yang bagus itu kamu bekerja untuk menghidupi diri kamu sendiri. Dan uang yang dikasih misalnya untuk sekolah, bayar untuk sekolah. Bukan berarti kamu sok baik, sedangkan yang yang dikerjain untuk bayar sekolah atau untuk bayar tempat kos atau untuk bayar apa aja yang kebutuhan yang memang sebenarnya dikasih untuk keperluan itu nggak dikerjain. Nah itu bukan berarti kamu baik. Bukan berarti kamu memberikan kepada yang miskin dan yang membutuhkan. Yang miskin dan yang membutuhkan itu harus diberikan dengan hasil kita sendiri. Yang mana Tuhan memberkati kita. Bukan dari hasil kita minta-minta atau dikasih orang as subsidi. Bukan ya. Nah dengan kita bekerja itu kita juga bisa belajar untuk budgeting. Rasul Paulus tuh dan bisa budgeting itu mencukupkan diri dalam segala sesuatu. Itu ada di Filipi 4 ayat 11 ya, kita baca. Kukatakan ini bukanlah karena aku kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kita belajar itu juga waktu kita udah dapat penghasilan. Jadi kita belajar budgeting, kita juga belajar sharing, kita juga belajar generous, dan kita juga, ya lihat ini nih ya, belajar menjalankan ketaatan kita untuk perpuluhan. Tuhan gak perlu kita punya money. Perpuluhan itu sebenarnya bentuk ketaatan kita. Jadi waktu kita udah bekerja, perpuluhan itu kita udah put aside, karena itu bentuk ketaatan kita sama Tuhan, ya. Kita akan baca beberapa pasal sebelum kita akhiri ini ya. Yang pertama kita mau baca 2 Tesalonika 3 ayat 6, 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 12. Ini surat dari rasul-rasul untuk jemaat di Tesalonika. Rasul Paulus, Rasul Silwanus, and Timotius. Dan ini surat ini mereka jadi contoh untuk diteladani kita. Karena mereka rasul-rasul, mereka mengabarkan Injil, tapi kita baca apa isi surat ini. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Terus yang kedua, kita baca Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Dari Yohanes 5 ayat 17. Tuhan berkata, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Itu kata Tuhan Yesus.
Apa kata rasul-rasul di 2 Tesalonika 3 ayat 6-12? Mereka itu tidak lalai bekerja. Terus mereka itu tidak makan roti orang dengan percuma. Kalau kita lihat di big picture ya, apa artinya tidak makan roti orang dengan percuma? Bukan dikasih makan roti, cuman makan aja terus gak mau berbuat apa-apa. Tinggal di gereja, dikasih tempat tinggal gratis, terus gak mau kerjaan apa-apa. Gak mau nyuci wastafel, gak mau juga bantuin nyapu, gak mau bantuin juga beresin meja. Itu artinya makan roti dengan percuma. Karena yang dimaksud dengan makan roti itu sebenarnya bukan cuma makan roti, tapi menerima sesuatu dengan percuma. Tidak mau mengerjakan apa-apa. Kita terima, tapi setelah itu kita tidak mau mengerjakan apa-apa sebagai respon terima kasih kita. Nah, itu dia maksudnya, makan roti dengan tidak percuma. Makan roti dengan percuma. Terus berusaha berjerih payah siang dan malam. Jadi mereka memberitakan Injil, tapi mereka tetap bekerja untuk menghidupi diri mereka sendiri. Mereka berjerih payah siang malam. Karena apa? Karena mereka juga nomor 4 tidak mau menjadi beban buat orang lain. Jadi hidup mereka itu yang dia pakai itu, dan yang terakhir itu niat mereka itu kenapa dari 4 ini mereka mau kerjain? Karena mereka mau menjadi teladan buat orang-orang yang bakalan mereka sabarkan Injil. Mereka mengabarkan Injil tentang keselamatan dan tentang Tuhannya. Tetapi hidup mereka menyusahkan orang lain. Bagaimana Injil yang diberitakan itu dapat dipercayai oleh orang lain? Tidak kan? Terus rasul-rasul itu juga bilang, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi beneran, kalau misalnya kita gak bekerja, kita tuh gak berhak makan. Apalagi kalau sampai kita ngarepin makanan kita itu dengan minta-minta. Enggak. Tuhan kita gak pernah ngajarin kita untuk minta-minta. Tuhan kita itu ngajarin kita untuk menjadi terang dan garam dunia. Dengan terang dan garam dunia itu berarti kita harus menghasilkan. Kita harus bisa mencukupi diri kita sendiri, baru kita bisa menjadi terang dan garam dunia. Yang terakhir ini, kata-kata ini sebenarnya ada dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Jadi ini yang Tuhan ngomong udah berkali-kali, bahwa Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tapi kita baca yang Wahyu aja, Wahyu 2 ayat 23. Kita baca itu. Karena di situ juga Tuhan mengatakan bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Kita baca ya, Wahyu 2 ayat 23. Semoga kita semuanya bisa menjalani apa yang dimaksud dengan bekerja, dan bekerja buat Tuhan pada akhirnya. Ujung-ujungnya tuh bekerja buat Tuhan untuk memuliakan namanya. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.